Salam, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu hari ini, tanggal 31 Mei 2020, kita akan bersama-sama merayakan Hari Pentakosta. Saat ini pula kita bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita percaya kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus selalu berada dalam kehidupan kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat, kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran bagi ibu, bapak, saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dari tanggal 31 Mei sampai 6 Juni 2020. Kiranya sukacita, kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi saudara dan keluarga. Untuk informasi pelayanan dan keuangan dapat dilihat pada berita yang disampaikan setiap minggu kepada Bapak, Ibu bersamaan dengan liturgi lengkap yang sudah dibagikan. Apabila ada yang kurang jelas dan keliru, dapat menghubungi BPH Majelis Jemaat Marturia via telepon atau WA. Pendeta yang melayani kita pada minggu ini adalah Pendeta Merlin Lampe SMTH. Liturgi yang kita pakai adalah liturgi khusus ibadah minggu Persi Keluarga. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dan kita masuk dalam saat teduh. Jemaat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari NKB nomor 102. Kita nyanyikan bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Sebarkan wartanya. Kepada manusia yang
Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu memohon Engkau mengampuni kami yang kerap abai melakukan setiap perintah dan kehendak-Mu. Memohon kasih-Mu bagi kami, di mana kami seringkali melangkah jauh dari hadapan-Mu. Kami mementingkan diri kami sendiri dan tidak peduli dengan sesama kami. Kadang kami sukar untuk mengasihi dan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar mampu menguasai diri kami dan tekun melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini dan selalu membawa sukacita berkat-Mu. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 1 dan 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tutur kata jemur, kasih setiamu Tuhan. Tutur kata jemur, setiamu turun-temurun, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita merendahkan diri kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas kesempatan indah yang telah kami lalui. Bersama umat-Mu kami juga bersyukur karena pada saat ini kami bisa merayakan hari Pentakosta, di mana Engkau telah menggenapi janji-Mu untuk tidak akan membiarkan kami sendiri berjuang dan menjalani kehidupan ini. Kami percaya hanya karena kuasa-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan yang melingkupi kami. Kini kami akan bersama membaca firman-Mu. Kuasa Tuhan menaungi kami
agar firman-Mu boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30 dengan perikop ke-70 orang tua-tua. Berbunyi demikian: Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan, seperti nabi tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap pada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Firman Tuhan bagi kita hari ini dalam memperingati hari Pentakosta, yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan nas ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan,
Sebab pada hari ini Tuhan kembali memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada saat ini kami akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga memampukan kami untuk bisa mendengar dan untuk bisa menerima dengan sukacita, dan kami diberkati dengan firman-Mu ini. Ya Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai hamba-Mu ini, sehingga dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perikop dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam hidupnya. Salam Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Dari jarak jauh saya sampaikan salam sehat bagi kita semua. Hari Minggu ini kembali kita diingatkan bagaimana karya yang dinyatakan oleh Yesus dalam rangka penyelamatan umat manusia di dalam dunia ini, atau dengan sebutan kata lain yaitu Pentakosta, yang artinya dalam perjanjian baru adalah turunnya Roh Kudus. Bertepatan dengan hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari kematiannya, atau disebut Paskah, dan 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Pada Pentakosta ini, Yesus mengembusi murid-muridnya untuk menerima Roh Kudus. Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Murid-murid Yesus yang berkumpul pada saat itu mendapat mandat untuk meneruskan pemberitaan kabar keselamatan bagi dunia. Walaupun tidak bersama dengan Yesus seperti sebelumnya yang hanya mengiringi Yesus saja,
Tetapi setelah Yesus tidak tinggal di dalam dunia ini, sebab ia sudah naik ke sorga, Yesus tetap hadir di dalam roh. Sidang jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah berkarya dalam rangka penyelamatan umat manusia dengan 3 wujud, yaitu sebagai Bapa, ia sebagai Anak, dan ia sebagai Roh Kudus. Kehadiran Allah yang dipanggil sebagai Bapa dimulai dari penciptaan alam semesta, dan ia dipanggil sebagai Anak, yaitu di dalam Yesus Kristus, dan saat ini ia dipanggil di dalam Roh Kudus. Kehadirannya saat ini bersama dengan dunia dia wujudkan di dalam Roh Kudus. Saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang dikumandangkan bahwa dalam perayaan, dalam kepercayaan Kristen mengakui Allah yang Tritunggal atau Allah ketiga yang esa. Artinya Allah menyatakan pelayanannya, kuasanya di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam konteks nas ini ada pesan Yesus yang harus dipatuhi oleh murid-muridnya, yaitu menciptakan damai sejahtera bagi kamu, atau damai sejahtera di antara murid-muridnya. Ayat 19 dan 21. Di antara murid-murid Yesus harus tercipta damai sejahtera, sebab Roh Kudus telah diberikan kepada mereka, yaitu Roh Allah sendiri, Roh kebenaran dan Roh yang suci adanya. Bekal dalam pesan Yesus sangat menentukan kualitas pelayanan murid itu sendiri. Sebab dengan kuasa Roh Kudus itu sudah jelas bahwa murid-murid diberikan kuasa, keterampilan, kemampuan, kewibawaan, pengetahuan yang baik untuk bisa memberitakan kabar sukacita, dan sekaligus juga harus diwujudkan dengan sikap dan cara hidup yang bisa memberikan contoh teladan yang baik. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menginspirasi kita sebagai pelayan atau murid Yesus, sebagai warga jemaat, warga gereja yang seharusnya berkualitas. Jadi tidak sebagai warga jemaat yang hanya ikut-ikutan, hanya simbol, atau hanya dinyatakan dengan tutur kata, tidak melalui isi hati yang paling dalam. Maka dengan demikian tidak akan berkualitas iman seseorang. Tetapi iman seseorang itu akan berkualitas kalau dia sungguh-sungguh menyadari dan kuasa Roh Kudus yang sudah ada dalam dirinya itu sungguh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka dalam hal ini perlu kita introspeksi diri kita.
karena inspirasi Roh Kudus, Roh yang suci, Roh yang dari Allah itu mengingatkan kepada kita sekalian yang melaksanakan pelayanan saat ini bahwa kita memerlukan kualitas iman yang baik karena Roh Allah itu sudah ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, Roh pengendalian diri untuk memampukan kita bisa menjadi surat Kristus. Saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang diberikan kepada murid-muridnya dan kepada kita sampai pada saat ini adalah Roh yang kudus, bukan roh kejahatan. Jadi barang tentu karena itu Roh Kudus, tentu kita harus menampakkan kesucian, perbaikan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan roh kejahatan. Roh Kudus adalah roh pendamai. Kita harus selalu bermuara pada firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Contoh Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sebagai nas pembanding saya mengambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 9. Berbunyi demikian. Pada akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Inilah cuplikan firman Tuhan yang harus kita praktekkan dalam hidup kita, sebab kita adalah surat Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas firman yang sudah mengingatkan kami tentang hakikat kehidupan kami sebagai umat-Mu. Berikan kemampuan bagi kami untuk selalu hidup dalam persekutuan yang benar, saling menghadirkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Bentuklah kami agar selalu mengingat tanggung jawab kami untuk mengusahakan kedamaian dan ketentraman dalam persekutuan dan karya kami di tengah dunia ini. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami selalu untuk dikuatkan dan diberi keberanian untuk menyuarakan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menilik keberadaan kehidupan semua manusia yang ada di dunia ini untuk selalu memikirkan dan menempatkan diri sebagai pribadi yang berguna untuk semua ciptaan. Terlebih dalam pandemi yang sedang terjadi saat ini, di mana dampak yang terjadi sungguh-sungguh dirasakan. Anugerahkanlah hikmat-Mu untuk para pemimpin negara ini di dunia, agar dapat memimpin dengan baik, terlebih pemerintah kami Indonesia. Kuasa dan hikmat-Mu selalu menaungi mereka. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil akan membawa dampak yang baik untuk semua masyarakat, bahkan semua makhluk yang ada di dalamnya.
Kami mohon berkat, kekuatan dan kasih-Mu bagi seluruh warga masyarakat yang mengalami dampak pandemi COVID-19 ini, baik pekerjaan dan penghasilan, sakit, bahkan bagi yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Demikian juga bagi semua yang bergotong royong mengupayakan pemutusan mata rantai penyebaran virus ini. Biarlah berkat Tuhan, perlindungan dan sukacita yang menaungi mereka. Sukacitamu juga biarlah terjadi pada seluruh umat-Mu. Roh Kudus yang selalu ada bersama umat-Mu, selalu memberi gairah dan semangat untuk tetap mampu menjalani hidup dalam keadaan yang sulit sekalipun. Khusus untuk warga jemaat-Mu, Jemaat Marturia, biarlah kasih dan berkat selalu menaungi kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga. Biarlah saat-saat ini kami semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan kami kepadamu. Ikatan dalam keluarga kami semakin terbangun dengan erat dan kuat. Walaupun kami mengalami dampak pandemi COVID-19 sekarang ini, kami tetap percaya selalu ada jalan dan berkat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah sukacita juga Engkau limpahkan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, kekuatan, kesehatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, bergumul dan sakit, atau juga dalam kesendirian karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Bagi gereja dan para pelayan-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memperlengkapi agar terus menyuarakan Injil dengan keberanian, pengendalian diri akan kuasa Tuhan. Demikian pinta kami kepadamu Bapa. Kami percaya rancangan-Mu dan penjagaan-Mu selalu atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan nas pengantar dalam persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Kami mempersiapkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terimalah dan berkatilah. Kepadamu kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 100,
Kita nyanyikan bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dalam janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.